Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'di wa natubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Hari ini pelajaran kita sebagaimana yang sudah kita umumkan kemarin berkenaan dengan seks dalam pandangan Islam. Kelihatannya aneh, tapi ternyata Islam memiliki banyak aturan. Yang perlu kita ketahui, yang pertama, seks adalah ibadah. Dalilnya rombongan orang-orang miskin menghadap Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Kami sebagai orang-orang miskin iri melihat orang kaya, karena orang kaya bisa memborong pahala. Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat, kami orang miskin juga sholat. Draw satu-satu. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka orang kaya saum, kami orang miskin juga saum. Draw lagi satu-satu. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka orang kaya bisa bersedekah dengan kelebihan harta, kami tidak, berarti skor 3-2. Inilah iri yang positif yang disebut dengan ghibthah. Ghibthah itu iri, tapi bagus, sangat dianjurkan. Yang jelek itu hasad. Nah, kalau hasad tidak boleh. Senang melihat orang susah, dan susah kalau melihat orang lain senang. Tapi kalau ghibthah, dia iri kepada orang lain karena faktor pahala, sementara dia tidak benci kepada yang dia iri. Itu ghibthah. Ya Allah, nikmat jadi orang kaya. Tetangga saya punya mobil. Mobilnya sudah saya hitung 5 kali mengantar jamaah haji, 3 kali melarikan tetangganya ke rumah sakit karena stroke, 2 kali mengantar temannya untuk dibawa ke rumah bersalin karena akan melahirkan. Itu kalau Jumatan, mobilnya penuh, tetangga-tetangga pergi ke masjid. Ya Allah, saya juga pengen punya mobil sehingga bisa beramal soleh seperti tetangga saya. Nah, itu namanya ghibthah. Dia tidak benci kepada si pemilik mobil. Akhirnya Rasulullah memberi solusi. Perbanyak tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Itu juga sedekah. Jadi kalau melihat orang kaya bersedekah, kalian orang miskin banyak-banyak membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu skornya sama. Sampai Rasulullah bersabda, ini kalimatnya, wa fi buti ahadikum shadaqatun. But'un itu kemaluan.
kemaluan kalian wahai orang miskin kalau disalurkan kepada istrimu itu statusnya sedekah. Bahkan saya tidak tahu benar tidak orang miskin khusus sedekah ini lebih mantap. Buktinya anaknya banyak. Tidak tahu ini hoax atau tidak. Berarti apa? Dari kalimat ini seks itu ibadah. Kenapa? Saat disalurkan hasrat itu dengan istrinya yang sah ternyata bernilai sedekah. Ini dalil bahwa seks itu bagian dari ibadah. Betapa seorang laki-laki terhindar dari zina karena dia menyalurkan hasratnya dengan cara yang halal. Baik. Masalah kedua, seks adalah kewajiban dan hak suami istri. Jadi suami punya kewajiban, tapi dalam titik ini suami juga punya hak. Mana dalil bahwa seks itu hak istri? An Sa'id ibn al-Musayyab radhiyallahu anhu qala qada bihi Umar fil innin an yu'jala sana. Umar sebagai khalifah menetapkan pada masalah impoten untuk diberi tangguk selama 1 tahun. Jadi laki-laki yang impoten diberi kesempatan berobat 1 tahun. Kalau tidak sembuh, istri boleh menggugat cerai. Dalilnya ini, keputusan Umar saat Umar menjadi khalifah. Ini bukti bahwa seks juga hak milik istri, kewajiban dari suami. Ketika kewajiban tidak ditunaikan, istri boleh menggugat cerai. Contoh lagi, Umar bin Khattab mengadakan lusuan malam-malam, tiba-tiba melewati satu rumah. Umar mendengar perempuan yang ada di dalam rumah itu ternyata bersenandung. Apa bunyi senandungnya? Tatawala hadzal lailu waswadda janibuhu. Ini tolong perhatikan, Pak. Bapak harus paham apa yang diucapkan wanita ini. Kalau Bapak tidak paham berarti belum balik. Saya ulangi ya. Tatawala hadzal lailu waswadda janibuhu. Malam ini gelap, sepi mengelilinginya. Wa tala alayya alla khalila ulaibuhu. Malam ini sepi, sudah lama aku alami, tapi sayang tidak ada teman yang bisa aku ajak bercanda dengannya. Wallahi laula makhafatullahi la furrika min hadas sariri janibuhu. Demi Allah, kalau tidak takut kepada Allah, niscaya kaki ranjang ini akan bergoyang-goyang karenanya. Bapak pernah ranjangnya bergoyang-goyang? Nah, kita lanjutkan ya, belum selesai. Walakin Rabbi wal haya yakfini. Akan tetapi ingat Tuhanku dan rasa malu aku sebagai seorang wanita menyebabkan kaki ranjang ini tetap utuh, tidak pernah bergerak. Walakin ba'li akroma antu to'ama raqibuhu. Tapi sayang,
suamiku nun jauh di sana lebih asik mengendarai ontanya daripada terpikir untuk mengendarai diriku. Awas kalau nggak paham. Mendengar ini Umar langsung berebet lari, karena suami wanita ini ditugaskan oleh Umar bin Khattab keluar daerah, belum pulang-pulang. Maka Umar bertanya kepada istrinya, berapa lama istri tahan ditinggal suami untuk bekerja bertugas di luar kota. Ternyata angka menunjukkan 4 sampai 6 bulan. Maka semenjak itu Umar bin Khattab menugaskan staf-stafnya keluar daerah tidak lebih dari angka ini, karena ternyata istri juga punya hak. Baik, setelah itu kita lihat ternyata seks juga hak bagi laki-laki, berarti kewajiban istri. Hadisnya saya yakin bapak-bapak hafal, secara teks hafal. Idza da'ar rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbana la'anat hal malaikatu hatta tusbih. Bila seorang laki-laki memanggil istrinya ke tempat tidurnya, nah ini namanya bahasa kinayah, penghalusan bahasa, lalu dia tidak mendatanginya yang membuatnya murka, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu subuh. Berarti seks ini kewajiban istri, hak bagi laki-laki. Saking beratnya masalah ini sampai wa in kanat alat tanur, meskipun istri sedang sibuk di dapur. Mah, kata suaminya. Ternyata istrinya jawab moh. Nah, itu termasuk. Pokoknya tidak ada alasan. Tanur itu dapur, sedang sibuk, kompor matikan, datangi suami. Saking agungnya masalah ini, wahia ala kotabin, kotabin itu pelana unta atau pelana kuda. Berarti ibu-ibu sudah di atas Supra X, sudah masuk gigi 1, tinggal di gas. Ternyata mah, ya sudah, gigi 0, parkir, datangi suaminya. Ini dalil bahwa seks itu hak suami, kewajiban istri. Berarti dalam hal ini saling. Dan masalah kedua selesai. Masalah ketiga, seks adalah urusan privat. Inna syarran nasi manzilatan yaumal qiyamati ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaiha thumma yansuru sirraha. Orang yang paling jelek derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat ialah orang yang bersetubuh dengan istrinya, kemudian ia membuka rahasia. Ini pondok-pondok, apa yang terjadi di atas tempat tidur. Orang seperti ini sarana derajatnya paling jelek. Berarti urusan yang ada di atas tempat tidur yang tahu hanya suami, istri, jangan sampai keluar didengar oleh
telinga tetangganya atau teman-temannya. Masalah ketiga selesai. Masuk ke masalah keempat. Beberapa seks yang menyimpang. La yahillu limri'in yu'minu billahi wal yaumil akhiri an yaski ma'ahu zar'a ghairihi. Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain. Ini penghalusan bahasa. Air di sini berarti mengeluarkan air mani. Berarti melampiaskan hasrat. Bukan di tempat yang dia miliki. Ini gambaran umum seks menyimpang. Baru ada seks menyimpang yang cukup parah. Apa itu? Kelompok yang tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diajak bicara, adalah syaihun zani. Sudah tua renta berzina. Berarti zina itu ada tingkatannya. A. Usia 18 tahun berzina. B. Usia 81 tahun berzina. Mana yang lebih besar dosanya? Di B. Karena sudah sepuh, sudah tidak punya potensi untuk itu, akhirnya memaksakan diri untuk melampiaskan hasrat yang itu sebenarnya sudah dia tidak mampu. Contoh yang lain apa? Antuzani halilata jarika. Berzina dengan istri tetangga. Ada orang masaran misalnya, Sumber Lawang aja, jangan masaran. Orang masaran kan baik-baik. Ada orang Sumber Lawang, satu orang, yang jelek cuma satu, yang lain baik. Hari Senin dia berzina dengan tetangganya di Sumber Lawang. Hari Rebu dia berzina lagi dengan orang Madiun sana. Mana yang lebih besar dosanya? Berzina dengan tetangga. Jadi sama-sama zina, ternyata nilai dosanya berbeda-beda. Kemudian contoh lagi, di sini ada yang poligami, punya istri lebih dari satu. Nggak ada. Oh, nggak ada ya. Baik, bagi yang sudah berpoligami, ini jadi ini obrolan antara bibi dengan keponakan. Siapa bibinya? Aisyah. Siapa keponakannya? Namanya Urwah bin Zubair bin Awam. Kenapa? Karena Zubair bin Awam menikah dengan kakaknya Aisyah, namanya Asma. Nah, Urwah bertanya tentang pengalaman Aisyah bersanding dengan Rasulullah. Wahai anak saudara perempuanku, berarti wahai keponakanku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengistimewakan sebagian kami atas sebagian yang lain dalam pembagian giliran tinggalnya bersama kami. Pada siang hari beliau berkeliling pada kami semua dan menghampiri setiap istri tanpa menyentuhnya. Ini bahasa kinayah juga. Maksudnya apa? Tanpa menyetubuhinya. Jadi bapak kalau punya istri istri 4, satu di Kerikilan,
2 di Gebang, 3 di Jirapan, 4 di Pucuk. Ya silahkan tawaf tiap hari. Pagi minum kopi di Masaran, nanti jam 10 minum kopi lagi di Gebang, nanti jam 1 minum kopi di Jirapan, nanti jam 4 sore minum kopi lagi di Pucuk. Boleh tidak? Boleh. Ngelus-ngelus kepala boleh? Boleh. Mencium boleh. Yang tidak boleh menyentuhnya, maksudnya menyetubuhinya. Jadi kalau dia menyetubuhi, ini termasuk seks yang menyimpang. Itu hukumnya tidak boleh. Baik. Termasuk seks menyimpang ini tidak usah kita bahas. Mengadakan hubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Bapak tahu semuanya. Kemudian ini mungkin hadis baru bagi kita. Man wajadtumu ya'malu amala qaumi Lut faqtulu al-fa'il wal maf'ul. Barang siapa mendapatkan seseorang melakukan seperti yang dilakukan kaum Lut, laki-laki mengadakan hubungan badan dengan laki-laki, maka bunuhlah si subjek dan si objek. Kemudian apa? Siapa yang bersenggama dengan binatang, misalnya bersenggama dengan kambing, maka orangnya dibunuh, kambingnya juga dibunuh. Kenapa? Ini seks menyimpang. Termasuk seks menyimpang, suami istri betul-betul mengadakan hubungan badan. Tapi ingat, terus Allah berfirman, istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Fa'tu harthakum anna syi'tum, maka datangilah, berarti salurkan hasrat di tanah tempat bercocok tanam. Berarti apa? Seorang suami tidak boleh menyetubuhi lubang pantat istrinya seperti yang dilakukan oleh kaum LGBT. Betul itu istrinya, tapi kan yang disetubuhi bukan sawah. Jadi silakan disetubuhi, tapi sawahnya. Nah, akhirnya baru kita bahas beberapa masalah seks yang kaitannya dengan hukum fikih. Surat Al-Ahzab ayat 49. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza nahkahtumul mu'minati, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, tsumma tallaqtumuhunna, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha, maka sekali-kali tidak ada wajib atas mereka bagimu masa iddah. Mahmud dengan Zubaidah menikah. Jam berapa? Jam 7. Selesai jam 8, sungkeman, foto-foto selesai. Jam 9 acara menerima tamu. Jam 10 tanpa disangka-sangka
berarti Mahmud dengan Zubaidah tengkar. 11 sepakat cukup sampai di sini hubungan kita berdua. Berarti Mahmud dan Zubaidah belum tidur bareng. Tiba-tiba Zubaidah ba'da zuhur sudah nikah dengan laki-laki lain. Boleh. Jadi wanita dicerai suami belum mengadakan hubungan seks, maka wanita ini tidak memiliki masa iddah. Cerai jam 7, 7/4 boleh nikah dengan laki-laki lain. Cerai jam 7 sah, cerai 7:05 aja nikah lagi dan nikah dengan laki-laki lain sah. Lebih singkat dari itu, jam 7 keluar kata-kata cerai, 7:13 nikah lagi. Boleh. Nah, selesai. Kita lanjutkan. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah. Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/4. Paruh. Mahmud nikah dengan Zubaidah, maharnya 10 juta. Tiba-tiba jam 7 nikah, jam 9 besok, jam 10 cerai. Maka Zubaidah yang sudah mendapatkan mahar 10 juta kembalikan 5 juta. Langsung di tempat. Ternyata maharnya mukena. Ya sudah, Mahmud dapat atasan, Zubaidah dapat bawahan. Makanya kalau memberikan mahar yang bisa dibagi dua. Ternyata maharnya Quran, ya sudah, Mahmud ambil juz 1 sampai 15, si Zubaidah juz 16 sampai 30. Mau dilanjutkan lagi, ya udah sepatu, kaos kaki. Udah selesai ya. Jadi dicerai, belum sempat tidur bareng, maka mahar 50% kembalikan kepada mantan suami. Kenapa? Karena belum tidur bareng, berarti belum melakukan seks. Berarti kita harus membahas tentang mahar. Jadi diskusi saja. Ya, insya Allah kita bahas permintaan netizen tentang mahar. Ngutang boleh tidak? Terus mahar belum bisa disebut di akad, boleh tidak? Insya Allah nanti kita susun. Ada lagi, Hurrimat alaikum wa rabaikum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Diharamkan atas kamu mengawini anak-anak istrimu. Berarti anak apa? Anak tiri. Tidak boleh seorang laki-laki menikahi anak tiri yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Ini ada kalimat ini. Nikah dengan janda, ternyata janda punya anak SMA kelas 3.
ibunya sudah ditiduri, berarti bapak tiri tidak boleh menikahi anak tiri. Bapak tiri boleh menikahi anak tirinya kalau ibunya belum disetubuhi. Contoh, Mahmud menikahi Subaidah, seorang janda. Jam 7 akad nikah sah. Jam 8 si Subaidah tiba-tiba pusing, darah tinggi. Setengah 9 stroke, jam 9 kritis, jam 10 innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka menurut ayat ini Mahmud jam 11 sudah boleh menikahi anaknya Subaidah. Kenapa? Karena ibunya belum disetujui. Jadi karena faktor seks belum dinikmati menyebabkan halal bapak tiri menikahi anak tiri. Hadis terakhir, ada seorang wanita, tadinya dia punya suami namanya Rifa'ah. Rifa'ah ini laki-laki janoko. Untuk urusan di atas tempat tidur jos pokoknya. Kok cerai? Suatu saat wanita ini dapat jodoh ganteng, namanya Abdurrahman bin Zubair. Ganteng, tapi istrinya ngeluh. Kenapa? Inna ma'ahu mithlu mudbatil saum. Kemaluan istriku seperti ujung kain. Mana ini bahasa masalahnya apa? Seperti ujung kain, letoy, lemes, loyo, impoten. Akhirnya Rasulullah paham, oh berarti kamu pengen balik sama Rifa'ah, suami pertama yang janoko itu. Ya Rasulullah, buat apa ganteng kalau lemes? Jadi sebenarnya tidak penting punya suami ganteng kalau ternyata tidak bisa berbuat apa-apa di atas tempat tidur. Mendingan biasa-biasa saja tapi jago. Baik. Akhirnya Rasulullah memberi syarat, kamu boleh balik dengan Rifa'ah. Syaratnya, 1, sudah mengadakan hubungan badan dengan Abdurrahman bin Zubair. 2, sudah dicerai. 3, sudah selesai masa iddah. Maka bapak-bapak, kalau ada seorang wanita pengen balik kepada suami pertama, sebelumnya sudah cerai dengan suami kedua, Pak Hakim harus bertanya, Mbak, pengen balik dengan suami pertama? Iya. Anda dengan suami pertama cerainya berapa kali? 3 kali. Oh, kalau 3 kali berarti tidak bisa balik lagi dengan suami pertama sebelum Anda nikah dengan laki-laki lain. Syarat kedua, sudah mengadakan hubungan badan dengan hubungan badan yang benar. Baru cerai, silakan balik. Anda sudah tidur bareng tidak dengan suami kedua? Dereng itu, gak bisa.
bisa. Balik lagi kepada suami kedua. Balik lagi dengan suami kedua. Sukses tidur bareng, kemudian cerai. Pak Hakim, saya sudah cerai dengan suami kedua, kapan saya bisa balik kepada suami pertama? Anda sudah tidur bareng? Ya. Sudah mengadakan hubungan badan? Betul. Itu dalam kondisi apa Anda hubungan badan? Sedang head, Anda nggak bisa balik lagi. Baleni, dia harus mengadakan hubungan badan dengan suami kedua dengan hubungan badan yang benar secara syar'i. Baik, berkenaan dengan seks dalam pandangan Islam, akhirnya hubungan badan selesai, kemudian Bapak diperintahkan mandi janabat. Disinilah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah membahas kenapa ketika orang mengadakan hubungan badan wajib mandi, sementara orang yang buang air besar masuk WC kok tidak ada kewajiban mandi, padahal yang dikeluarkan lebih banyak, lebih menjijikkan daripada yang dikeluarkan saat suami istri mengadakan hubungan badan. Di kitab I'lamul Muwaqqi'in, Ibnul Qayyim menerangkan, satu, orang yang mengadakan hubungan badan yang dia keluarkan inti, sari atau saripati makanan. Air mani itu keluar itu berdasarkan kualitas apa yang dimakan. Sementara orang buang air besar yang dikeluarkan ampas, masih beda. Dua, orang yang mengadakan hubungan badan itu identik dengan keluar keringat gembrobios. Tapi tidak ada orang masuk WC buang air besar, Pak, gembrobios itu. Nah, enggak ada ceritanya gembrobios. Karena gembrobios berarti kan pelikat, pantas ada perintah mandi janabat. Tiga, orang yang mengadakan hubungan badan dia mengeluarkan tenaga yang keluar itu seluruh anggota badan, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Maka betul selesai mengadakan hubungan badan biasanya orang itu lemes, capek, dan ternyata di koran bola tahun 80-an saya baca pelatih Itali melarang pemainnya melakukan hubungan seks selama Piala Dunia. Kenapa? Karena akan membuat badan lemas dan mempengaruhi penampilan. Ternyata di situ diterangkan suami istri yang mengadakan hubungan badan minimal dia mengeluarkan tenaga setara dengan lari 3 km. Jadi bapak-bapak kalau mengadakan hubungan badan udah pagi-pagi gak usah lari-lari lagi di lapangan masyarakat. Tadi malam sudah olahraga 3 kilo lagi. Sementara jadi yang keluar tenaga seluruh badan, sementara seorang yang masuk WC yang keluar tenaga ya udah itu aja tempat ngeden, nggak ada habis keluar dari WC itu lemas, nggak ada ceritanya. Nah, orang yang lemas badannya harus disegarkan dengan cara mandi janabat. Baik, selesai. Ada pertanyaan? Saya persilahkan. Ya, silakan. Dianjurkan di luar pembahasan. Ya. Saya tidak tahu, begitulah Rasulullah.
Faqtuluhu waqtulul bahima. Bunuh yang orangnya dan bunuh binatangnya. Ya. Jadi Paijo, Painem sama-sama anak SMA, pergaulan kebablasan sampai hamil. Siapa yang paling berhak menikahi Painem? Maka jawabannya si Paijo. Kenapa? Azani la yankihu illa zaniatan. Laki-laki yang berzina dialah yang menikahi wanita yang dia zinai. Maka betul orang tua menuntut tanggung jawab ke si Paijo tadi. Dua, wa ulatul ahmali ajalahuna ayyadona hamlahun. Masa idah wanita hamil tunggu sampai dia melahirkan. Begitu bayi semprot keluar, wa in kanat fi damiha, meskipun darah mengalir dengan deras karena darah nifas, sudah boleh dinikahkan. Makanya Painem masuk ruangan siap melahirkan. Tiba-tiba tenger terdengar suara bayi. Langsung aku nikahkan Paijo dengan Painem dengan mahar emas senilai 10 gram. Yang penting bayi sudah keluar. Nah, itulah yang saya bingung. Kenapa juga dinikahkan? Dengan alasan apa? Menutupi aib. Betul, menutupi aib, tapi membohongi kamu tepat. Ya, ada lagi. Ya. Oh, ya. Ini sebenarnya materinya ada di kitab Al-Kabair bab nusus. Berarti tunggu 2 bulan yang akan datang baru ketemu. Kalau saya terangkan nanti bab nusus sudah saya umumkan, nggak usah hadir, sudah diterangkan. Nah, tapi riwayat itu benar. Itu menjadi perhatian bagi laki-laki. Selesai ya, tidak saya bocorkan ya. Tapi saya tahu alur ceritanya yang mau ditanyakan. Tapi riwayatnya sahih. Di bab nusus seorang wanita kepada suami, nusus suami kepada istri. Baik. Lagi, silakan. Monggo. Ya. Ya. Oh. Baik, wah ini ada di surat An-Nisa lembar sebelah kanan. Wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ayyusliha bainahuma sulha wa sulhu khair. An-Nisa 128. Jadi gini,
ayat ini kaitannya dengan Saudah. Saudah binti Zam'ah, satu-satunya istri Nabi yang sudah sepuh. Yang lain itu rata-rata belasan, 20-an tahun. Jadi istri-istri Nabi itu muda-muda sebenarnya. Yang nenek-nenek cuma satu, Saudah binti Zam'ah. Jadi ternyata Saudah binti Zam'ah secara fisik dia sudah tidak kuat melayani Rasulullah. Apalagi Rasulullah memiliki kekuatan berapa? Kekuatan 30 laki-laki. Berarti kan hebat sekali kan, Pak? Meskipun kalau dengan Sulaiman kalah. Sulaiman memiliki 100 kekuatan. Bapak-bapak nanti kekuatannya 100 kali kalau sudah masuk surga. Jangan sekarang. Kalau sudah masuk surga. Baik. Ya Rasulullah, saya sudah tidak mungkin melayani Anda di atas tempat tidur. Saudah paham, seorang laki-laki punya hak mencerai istrinya karena sudah tidak bisa melayani. Akhirnya Saudah menawarkan, ya Rasulullah, tolong jangan ceraikan aku. Aku ingin memiliki status sebagai istri engkau sampai mati. Maka solusinya, hari giliranku aku berikan kepada Aisyah. Akhirnya disetujui, turunlah An-Nisa 128 memuji Saudah binti Zam'ah. Tapi di YouTube ada ustadz-ustadz yang ceramah memahami, berarti kalau istri sudah menopause, udah cerai aja, cari yang seger. Masalahnya yang ceramah jenggotnya panjang, jadi memahami setengah. Baik. Jadi bapak kalau sudah masih canokok, kuat, hebat, istrinya sudah tidak mampu, secara hukum boleh cerai. Tapi solusinya apa? Anda tidak saya cerai. Anda tetap saya kenang sebagai wanita yang pernah berkhidmat kepada diriku sekian puluh tahun. Tapi aku juga masih ingin menyalurkan hasrat. Bagaimana kalau aku menikah lagi? Ini solusinya begitu. Insya Allah boleh. Kalau dia menolak, laporkan ke saya. Nanti saya kasih doktrin supaya mengizinkan suaminya nikah lagi. Sudah selesai. Wow, yes, wow, masya Allah. Baik, ada lagi yang sebelah sini, ya. Ya, jadi gini, wajibnya mandi itu ada dua. Al-ma'u minal ma'. Wajib menyediakan air untuk mandi janabat karena keluar air mani. Terserah sebabnya apa. Dah. Yang kedua, idal taqal khitanani faqad wajaba al-ghusl. Bila dua kemaluan yang dikhitan sudah bersentuhan, meskipun cuma mak senil itu, wajib mandi. Ya. Padahal tidak keluar air mani. Jadi yang penting ketemu atau air mani keluar. Selesai. Ada yang lain? Ya. Ya. Tapi intinya sudah disetubuhi dan belum disetubuhi, inti ayat itu. Mungkin si gadis itu
sedang di Venezuela misalnya, bapak ibunya ada di pasaran. Intinya bukan masalah di dalam pemeliharaan, tapi intinya ada pada ibu bapaknya sudah melakukan hubungan badan atau belum. Karena perlu bapak ketahui, Islam mengajarkan kepada kita, meskipun dia anak tiri, harus diikut sertakan dalam keluarga. Seperti apa? Rasulullah ketika makan di rumah Ummu Salamah tetap bareng dengan anak tirinya. Siapa anak tirinya? Amr bin Salamah. Maka Rasulullah ngajari Amr bin Salamah, ya gulam samillah wa kul biyaminika wa khudh bimma yalik. Wahai anakku, jangan lupa baca bismillah, pakai tangan kanan, biasakan mengambil makanan yang terdekat. Itu kan Rasulullah makan dengan anak tiri. Ada lagi satu penanya, silakan. Selesai suami istri, terus wudu. Kalau pengen nambah lagi, wudu lagi. Wudu terlebih dahulu. Ya, Rasulullah ditanya, kenapa wudu? Wa huwa ansatu lil aud, supaya tambah semangat ketika memasuki babak kedua. Jadi selesai terus tanduk. Mungkin tidak, ya orang Arab kan libidonya tinggi. Kalau mungkin bapak-bapak libidonya ketika pengantin baru. Itu kalau pengantin baru kan bisa perpanjangan waktu, babak ketiga perpanjangan waktu lagi. Nah, kalau mau diulangi, wudu wa huwa ansatu lil aud, supaya tambah semangat ketika memasuki ronde kedua. Wudu saja, tidak mandi. Sudah selesai kelihatannya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan materi. Coba saya pilih-pilih dulu. Apakah tentang mahar? Kalau mahar mau diajukan, ya semoga saya persiapkan dulu. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka Allahumma